hubungannya Selo Gelang dengan Kadipaten Loano? Apa yang terjadi dengan Selo Gelang sendiri, Mas, tentang Kadipaten Loano? Monggo Mas Erwan. Jadi begini ya, Selo Gelang ini kalau dengan hubungan dengan Kadipaten Loano mungkin mulai muncul di tengah-tengah nih. Ya, walaupun batunya sendiri mungkin sudah sejak ribuan tahun yang lalu, waktu bumi terbentuk sudah ada di sini. Tapi yang menjadi satu catatan di Ketuang kisah-kisah Pitutur itu, Selo ini adalah salah satu saksi dari persebaran syiar Islam di Bagelen. Gitu. Kemudian dikisahkan begitu dulu waktu Kanjeng Sunan Geseng itu, yaitu Cokrojoyo itu diwisuda menjadi Sunan atau penyebar agama Islam di Bagelen ini, yang memerintahkan langsung adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Begitu Mas? Iya, jadi kan ada kisah kalau Sunan Geseng itu dibakar nih, untuk mencari beliau, keberadaan beliau dibakar alang-alangnya itu, kemudian muncul beliau dalam kondisi hangus, kemudian kisahnya gitu. Nah, kemudian ketika wisudanya itu ya di sini. Jadi ada satu kisah kalau dulu Kanjeng Sunan Kalijogo sempat lenggah di sini, kemudian dia mentahbiskan Kanjeng Sunan Kiai Cokrojoyo atau Sunan Geseng itu di sini. Nah, kemudian dengan berlalunya waktu, kemudian Sunan Kalijogo juga memerintahkan mulailah syiar Islamu di tanah Bagelen ini dimulai dengan membuka tanah hutan Loano, di mana Loano itu adalah tempat tinggal keturunan para raja. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Geseng seperti itu. Mungkin kalau bisa nanti di Google ya, di Suluk Kalijogo atau apa itu, saya lupa untuk literasinya, tapi saya pernah mendapatkan sumber seperti itu. Kemudian berlalunya waktu, tempat ini menjadi tempat beliau berzikir, kemudian bertawasul dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian dia laku prihatin dan sholat. Bahkan di sini ada satu ceruan yang dipercaya adalah bekas tempat Nun Sewu kening beliau dan patalan kaki sebelah kanan ini di batu ya, salah Gelang ini. Ya, walaupun mungkin sebelum Kanjeng Sunan Geseng di sini dia sudah merekam banyak peristiwa bersejarah di Kadipaten Loano, karena memang terbukti ini kan Selo Gelang ini kan berada di gugusan Gunung Damar. Dari gugusan Gunung Damar itu adalah yang dipercaya di Kadipaten Loano ini pusat supranatural dari Loano di sini nih. Buktinya apa? Ada Selo Gelang. Buktinya apa? Ada makam pendiri Loano Pangeran Adipati Anden. Buktinya apa? Menjadi makam para adipati Loano. Setidaknya tadi kita di makam yang Gagah Andakan atau di makam Gagah Andakan itu setidaknya ada 4 orang adipati Loano yang dimakamkan di sini. Jadi mulai dari Pangeran Adipati Anden sendiri beserta Nyai Dewi Renomalangan, istrinya itu yang populer di babat Loano atau Gesang ya. Kemudian yang kedua Kanjeng Gusti Loano itu adipati yang ketiga dari Kadipaten Loano. Kemudian ada Adipati Gagak Kumintir Anem dan Adipati Gagak Andoko. Itu semua disemarika di Hastana Gunung Damar atau di makam Gagak Andakan ini. Itu. Jadi semua itu ada datanya, Mas. Ada datanya dan itu terekam jelas. Insya Allah ada datanya. Ya. Saya tertarik dengan Mas Erwan tadi menyampaikan kalau Selo Gelang ini adalah salah satu saksi sejarah bagaimana penyebaran agama Islam pada waktu itu Di Bagelen. Di Bagelen. Iya. Sunan Kalijaga mewisuda Iya. Sunan Geseng. Iya. Salah satunya ya ini saksinya. Saksinya. Ini saksinya. Selo Gelang adalah saksi dari sejarah penyebaran agama Islam yang pada waktu itu dibawa oleh Sunan Kalijaga dan diteruskan oleh Sunan Geseng untuk semakin disiarkan secara masif di Bagelen. Dan waktu itu kalau menurut historiograf yang kami susun itu kira-kira Loano itu pada waktu itu masih di bawah Adipati yang ketiga atau Kanjeng Gusti Loano ini. Yang makam tadi di pojok, yang di makam Pangeran Anden. Kira-kira itu, karena kalau kita merunut ke bawah lagi nanti ketemu Raden Tumenggung Gagak Pranolo yang tempo hari waktu kita pernah ke sana itu masih cucu. Jadi rentangnya antara tahun 1400, kalau di Masjid Loano itu kan lebih dulu ya daripada Masjid Demak. Masjid Loano itu lebih dahulu dari Masjid Demak. Daripada Masjid Demak. Ya.
Kisahnya begitu, kisahnya begitu karena tidak ada inskripsi atau apapun Iya. yang apa ditinggalkan, tapi setidaknya dari ornamen yang ada itu lebih sederhana dari masjid-masjid Sunan-Sunan Masjid Loano itu. Dari jejak sejarah yang tertera dalam arti ya lukisan mungkin ya pahatan ya. Ornamen Ornamen pahatan itu dia lebih sederhana. Artinya Lebih sederhana. kalau kita bicara dengan logika sekarang ya, dengan membuat sederhana itu kan berarti penguasaan teknologinya baru segitu. Iya. Tapi untuk masjid yang Masjid Demak, kemudian apalagi masjid santri yang di mana? Bagelen ya, Bagelen milik- itu lebih modern. itu lebih bagus lagi Iya, ornamennya. lebih Iya, bagus. jadi tidak sederhana seperti Tidak sederhana atau Iya. apa adanya teknologi Iya. pada waktu itu, dan bisa disimpulkan kalau Masjid Sunan Gesang itu Geseng ya, Iya. Masjid Sunan Geseng itu adalah masjid tertua masjid sebelum dari Masjid Demak. Masjid Demak. Ini adalah cerita sejarah dari Kadipaten Loano. Begitu banyak cerita yang mungkin teman-teman belum tahu. Dan di sini kita bertemu dengan beliau berdua, Mas Erwan Wilodulogo dan Mas Galih. Pengetahuan MTV Kreator lebih bertambah dan insya Allah bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih banyak tahu tentang sejarah Kadipaten Loano. Penyebaran agama Islam dimulai dari Sunan Geseng, Iya. di mana Sunan Geseng diperintah atau diwisuda atau lebih tepatnya itu diamanahkan, bahasa Dia namanya itu? mana? Diamanahkan oleh Sunan Kalijaga untuk bersiar Islam di Kadipaten Loano, Memulai syiar Islam. memulai syiar Islam. Iya. Saya tadi mencatat Mas Erwan menyampaikan pesan dari Sunan Kalijaga kepada Sunan Geseng Iya. bersyiar agama Islam di Loano dikarenakan di Loano sendiri adalah banyak keturunan raja. Di situ tempat tinggal keturunan para raja. Dan Sunan Kalijaga menyampaikan kalau syiar di Loano itu Mulailah dari tanah hutan Loano. mulailah dari tanah hutan Loano dikarenakan Di situ tempat tinggal keturunan para raja. ini kita garis bawahi Mas, tempat tinggal para Para raja. Seorang Sunan Kalijaga nggak sembarangan Thomas. Iya. Dia berani iya. menyebut, menyampaikan kalau di sini adalah tempat keturunan para raja. Ini raja loh, Iya. kita bicara tentang raja dan keturunannya. Saya kok nggak berani menyimpulkan, tapi kok yakin kalau Loano ini benar-benar tanah raja. Ya dari orangnya kan kelihatan Mas Galis. Bisa. Gitu. Saya mau daftar jadi raja tapi nggak mungkin. Nanti di KSA aja. Keraton Agung. Sejagat. Jadi benar ya kalau yang berita yang beredar, walaupun orang itu masih malu-malu Mas untuk Iya. mengatakan Loano itu ada. Iya. Atau saya sering mendengar kalau teman-teman berbisik, Loano itu luar biasa. Bahkan kalau kita bicaranya sejarah lainnya yang ada di Kabupaten Purworejo, maka Loano itu ya lebih daripada Iya. mereka ceritakan. Karena Maksudnya Loano itu yang benar-benar luar Iya, biasa. di muka kan saya sudah sampaikan. Setiap fase sejarah Nusantara ini dia ada peristiwa-peristiwa khususnya. Pada saat zaman Majapahit, Loano berdiri menggantikan Bumi Singgilopuro. Pada saat Geger Trunojoyo di sini muncul tokoh Gagak Pranolo. Gagak Pranolo. Pada saat syiar Islam muncul Kanjeng Sunan Geseng. Pada saat Geger Pecinan di sini muncul Gagak Pranolo II, gitu. Iya. Kemudian pada saat, nah ini yang baru saja kami dapat literasi itu pada saat dimulainya haji-haji secara umum. Maksudnya bisa dijangkau oleh umum itu salah satu Adipati Loano ada yang naik haji. Adipati Loano ada yang naik haji. Ya. Makanya kan di sejarah Loano ada Gagak Kumitir Sepuh dan Gagak Kumitir Anem gitu. Dulu Kenapa sih Mas harus Kadipaten Loano ya? ya nggak tahu ya. Kita bicara Majapahit, Ya, Kadipaten Loano berafiliasi. berafiliasi. Kita bicara Pajajaran, Kadipaten Asal-usulnya. Loano asal-usulnya dari Pendirinya Pajajaran. asal-usulnya. Kita bicara tentang penyebaran agama Islam dimulai dari Kadipaten Iya. Loano. Bahkan perang Jawa jelang berakhir itu juga Kadipaten Loano perang. Kita tadi Mas Erwan menyampaikan tentang perang Trunojoyo, Ya, Kadipaten Loano di situ ada peran yang nggak sembarangan. nggak sembarangan makanya. Saya bisa sampaikan nggak sembarangan karena ada pertanyaan apa podo ini Gagak Pranolo I dengan Pangeran Singosari begitu waktu ada pertanyaan itu. Ternyata Pangeran Singosari adalah anak tiri dari Gagak Pranolo I. Artinya ibunya Pangeran Singosari yang merupakan
istri dari Susunan Mangkurat itu adalah istrinya Gagak Pranowo I. Mungkin seusai Kanjeng Sunan itu wafat gitu. Terus beliau menikah dengan Raden Tunggu Gagak Pranowo. Di silsilah ya, ini bercerita di silsilah gitu. Kemarin saya sempat diskusikan dengan Mas Galih ya, Mas Galih. Jadi kalau kita bicara lebih dalam tentang Kadipaten Loano, atau kita mencoba untuk mengulik sedikit tentang Kadipaten Loano itu, ya kita nggak bisa bicara sedikit. Nggak bisa bicara sedikit. Akhirnya kita terbuka dan secara tidak langsung membuka, membuka sejarah yang sebenarnya sejarah. Nggak ada bahasa lain selain kita, ya Bismillah, mudah-mudahan sejarah yang mulai terungkap pelan demi pelan tapi pasti ini itu bisa untuk membuka lagi sejarah-sejarah yang lebih, maksudnya sejarah lainnya. Karena kalau kita bicara tentang Brawijaya, kita bicara tentang Majapahit, Kadipaten Loano itu ada cerita. Kita bicara tentang Raden Amangkurat Mas, ada. Di situ Kadipaten Loano pun memberikan kontribusi sejarah. Kita bicara tentang penyebaran agama Islam pertama di Bagelen. Sunan Kalijaga memberikan amanah untuk penyebaran agama Islam itu dimulai di Bagelen dengan Sunan Geseng sebagai, dan bahasanya luar biasa. Di sini tempat, di sini tinggal keturunan para raja. Di Kadipaten Loano tempat keturunan para raja. Jadi penasarannya Mas Ari sebenarnya sudah terjawab ya dari sabdonya Kanjeng Sunan. Tempat tinggal para raja ya, mbuh raja ngendi wae, Raja Majapahit, Raja Pajajaran, Raja Mataram, Raja Yojo, Raja Solo, iku nang kene kabeh. Keturunannya di sini. Angel, saya ini mau ngomong angel ini. Karena kalau kita bicara, kita bicara sebut saja tentang Mataram, ya berkutat tentang Mataram. Kita bicara tentang Majapahit, ya berkutat ya di Majapahit. Tapi kita bicara Loano, kita yang masuk ke Majapahit, ya kita masuk ke Mataram, dan kita masuk ke mana termasuk Pajajaran. Betul. Jadi sahabat WMTV Kreator, ini adalah sejarah. Monggo untuk teman-teman kok yang penasaran, apa iya yang disampaikan oleh WMTV Kreator dan teman-teman, ada Mas Erwan Wilodelogo dan Mas Galih itu kok bisa sebegitunya dibuktikan. Datangi Kadipaten Loano, temui ahli-ahli sejarahnya. Di sini ada Mas Erwan Wilodelogo, ada Mas Galih. Kita diskusi Mas. Bahkan kalau nanti ada episode berikut dari WM Kreator tentang tinggalan yang berbentuk konkret seperti pusaka-pusaka, nanti ini narasumbernya Mas Galih. Dia bisa bercerita, oh ini keris tangguh Kartosuro. Nah, nanti kita runut Kartosuro itu pada waktu itu Loano zamannya Adipati siapa, nanti jelas. Oh ini berarti keris di zaman Adipati Gagak Lumitir, Geman siapa. Itu nanti ada. Dan sepertinya hanya di Kadipaten Loano itu terjaga dengan baik Mas. Insya Allah ya. Maksudnya masih bisa dipertanggungjawabkan kita mencoba mendefinisikan. Jadi ya kita mau pakai bahasa apa ini? Ngomong biasa-biasa saja ya tidak. Kita mau mengatakan ini sesuatu yang sangat luar biasa, mungkin lebih dari itu, karena saya kaget. Kagetnya itu dengan bahasa Sunan Kalijaga. Di sini adalah tempat bersemayamnya keturunan para raja. Tempat tinggal keturunan para raja. Itu baru tempat tinggal. Nanti kalau kita membedah Betaku, bila diri tangan kosongnya Merpati Putih, nanti naik lagi. Dari belajar lagi. Udah lebih dalam lagi. Jadi Kadipaten Loano itu benar-benar angel aku nyebutnya Mas, angel tenan ini. Makanya kalau Merpati Putih kan dipercaya gitu kan, diyakini ya. Tapi ya insya Allah iya. Itu ilmunya dari Ngabei Gagak Handoko atau yang Gagak Handoko yang Semarin di atas itu. Kemudian Gagak Handoko itu mendapatkan ilmu dari ibunya Nyai Joyorejoso. Nyai Joyorejoso itu keturunan langsung dari Amangkurat Agung yang pernah diselamatkan oleh Raden Tumenggung Gagak Pranowo atau yang canggahnya Gagak Handoko. Begitu. Ini saya mencoba Mas, tapi saya pribadi ya. Ini pengalaman saya pribadi. WMTV Kreator itu untuk kita mengulik sejarah itu insya Allah sudah keliling dari tempat satu ke tempat lainnya. Dan yang merasakan adalah kami. Aura-aura di lapangan itu kami sangat merasakan. Tetapi di Kadipaten Loano saya tidak menemukan aura-aura rasa-rasa seperti saya berada di
daerah lainnya di waktu kita mengulik tentang sejarah. Beberapa hari, minggu, dan bulan saya mencoba untuk mencari-cari jawabannya, tetapi nggak pernah ketemu, Mas. Dan hari ini dengan qadarullah, tidak terencana sama sekali, di sini saya menemukan jawabannya. Di mana di sini adalah tanah, di mana keturunan raja, tempat tinggal keturunan para raja. Jadi kita tidak akan menemukan aura-aura negatif. Kita tidak menemukan hal-hal yang horor-horor. Karena di sini bukan tempat sembarangan. Tempat kediaman keturunan para raja. Sahabat WMTV Kreator, Kadipaten Loano telah terbuka sedikit sejarahnya. Kadipaten Loano sudah terbuka tentang sisi lain dari banyak sejarah Majapahit, Mataram, Pajajaran. Dan Kadipaten Loano juga sudah terbuka untuk kita semua yang peduli dengan sejarah, yang mencintai sejarah, untuk kita bisa berdiskusi, untuk kita bisa mentelaah atau menggali sisi atau isi dari Kadipaten Loano. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kembali lagi, insya Allah kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui, Mas, tetapi kami di sini saking cintanya dengan sejarah Kadipaten Loano pada khususnya. Dan semoga teman-teman yang berada di Pajajaran, yang berada di Majapahit, yang berada di Mataram, bisa kita bertukar pengalaman mungkin. Karena dari Kadipaten Loano sendiri itu berafiliasi kemana-mana. Majapahit, Mataram, dan Pajajaran. Itu yang baru dibuka hari ini. Mungkin kalau kita bisa mungkin kalau ada waktu lain, kesempatan maksudnya gitu, mungkin kita akan bicara tentang kerajaan lainnya, Mas. Nggak cuma Majapahit, nggak cuma Mataram, dan nggak cuma nanti gini, Mas, nanti kita nunggu request dari pemirsa toh. Mas, saya pengen sejarah yang ini ya, nanti kita bedah lagi. Ya, siap. Jadi ini satu gate ya, atau satu pintu gerbang. Ya, ini salah satu pintu pembuka. Nanti secara ketokohan nanti bisa narasumber dari kami. Jadi nanti tentang benda-benda bersejarah milik Kadipaten Loano yang tangguh-tangguhnya itu nanti bisa dengan Mas Gali nanti, atau kita sinergikan antara ini peninggalan, oh ini literasinya seperti ini, nanti kita koalisi semacam ini lagi. Kita bedah bersama-sama. Dan kita sampaikan cerita itu, kabar baik itu kepada teman-teman pecinta sejarah. Sahabat WMTV Kreator, sampai di sini dulu cerita dari secelumit Kadipaten Loano. Secelumit aja udah bikin saya pusing, Mas. Saya bingung. Kaget sih, Mas. Kita saking ini yang mana yang jadi bingung. Sangat luar biasa Kadipaten Loano. Semoga berkenan. Salam budaya, salam nguri-nguri sejarah Nusantara. Salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.